Saudara-saudara, mari kita membuka 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Kita hari ini akan melanjutkan penjelasan dari, bukan penjelasan ya, apa pesan Tuhan dari kitab Bilangan untuk kita. Kita sudah masuk Kejadian, Keluaran, Imamat, kali ini kita akan masuk ke Bilangan. Tapi yang kita baca itu 1 Korintus 10, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1 2 ya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara-saudara, setia adalah kualitas karakter yang penting di dalam kehidupan kita. Baik dari relasi sampai pekerjaan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk, Bapak Ibu, saya akan coba terapkan apa yang beberapa waktu ini kita sudah latih ya. Bapak Ibu, jadi setiap kali Bapak Ibu mendengarkan khotbah atau saat teduh seperti yang dilatih, coba Bapak Ibu pikirkan terlebih dahulu, bawa dalam pikiran kita kekhawatiran apa yang sedang kita miliki, situasi apa yang sedang terjadi, keputusan apa yang hendak diambil. Agar bisa efektif dan mendapatkan 100% dari kebenaran firman Tuhan dari podcast kayak renungan kayak lagu rohani bahkan termasuk saat teduh kita. Ini metode yang saya ajarkan beberapa waktu. Situasi kita apa? Bapak Ibu kemudian nanti baca Alkitab, dan dalam konteks khotbah Bapak Ibu mendengarkan, dan sambil mendengarkan Bapak Ibu coba kira-kira Bapak Ibu dapatkan pesan Allah apa untukku berkaitan dengan situasiku. Sehingga Bapak Ibu pulang tidak akan pernah mengalami kekosongan atau kesia-siaan, karena apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita baca, bahkan termasuk baca buku rohani sekalipun. Mengapa orang itu baca buku rohani tapi nggak ada pertumbuhan rohani? Karena mereka tidak mengkaitkannya dengan situasi. Jadi pesan Allah dan kemudian penerapan Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, saudara-saudara, kesetiaan adalah kualitas karakter yang penting dalam hidup. Baik dari relasi sampai pekerjaan, kesetiaan itu mutlak dibutuhkan. Mutlak dibutuhkan. Dari relasi sampai masuk ke pekerjaan. Jika kita pacaran dan kita pasangan, dan kita menjadi seorang pasangan, atau mungkin pasangan kita itu memacari orang lain, waduh, itu pertanyaan yang sangat besar sekali. Apalagi jika sudah menikah. Wah, dia ada simpenan lain, dia pergi berduaan dengan orang lain, atau bahkan sampai berdalam taraf dia meniduri orang lain. Atau mungkin perselingkuhan emosi. Teman saya buat tesis perselingkuhan emosi. Perselingkuhan emosi itu masuk di mana ketidaksetiaan itu ditampakkan, ditunjukkan dengan menjawab dan chat-chat mesra dengan pria lain atau wanita lain, atau mungkin dengan ex kita. Itu perselingkuhan emosi, dan itu ada. Itu ketidaksetiaan. Ada perselingkuhan fisik, ada perselingkuhan emosi. Di dalam pekerjaan kita dijunjung tinggi untuk menjunjung tinggi kesetiaan. Bahkan perusahaan, jika kita berada dalam posisi yang cukup tinggi dalam perusahaan, lu kalau keluar, lu tekan NDA, setelah lu tekan NDA, 5 tahun lu nggak boleh bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang sama. Walaupun kesetiaannya sih ditujukan untuk kepentingan perusahaan ya, bukan untuk kebaikan moral yang lebih tinggi, yaitu apa yang Allah inginkan. Tapi ada kesetiaan. Ada perusahaan-perusahaan yang menginginkan lu kalau kerja di tempat gua nggak boleh kerja di tempat lain. Stop, kalau nggak kami keluarin. Itu bentuk dari kesetiaan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kesetiaan itu ada, tetapi kita kalau melihat di dalam kitab Bilangan, kesetiaan itu sama benar-benar itu terbatas. Bahkan manusia sendiri pun adalah manusia yang tidak setia, dan kita akan belajar dari kitab Bilangan. Bagaimana kita bisa belajar, kita bisa menjadi seorang yang setia sebagaimana Tuhan setia itu sebagaimana Tuhan itu setia kepada umatnya. Kita akan melihat bagian pertama, umat Allah yang tidak setia. Saudara-saudara, di akhir kitab Imamat, bangsa Israel itu masih berada di Gunung Sinai. Ada begitu banyak ritual dan korban seperti yang bulan lalu Bapak Ibu pernah dengarkan dari Ibu Evi. Cara-cara spesifik yang Tuhan perintahkan harus begini, titik komanya harus diikutin.
Sebagai bentuk Allah kudus, kamu harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, titik dan komanya. Nah, di kitab Bilangan ini mereka masih di Gunung Sinai, tetapi ini sudah dalam perjalanan menuju mereka pergi ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan konteks ini panjang lebar, tapi saya akan bagikan di grup ringkasan dari Bible Project tentang Bilangan. Sekitar 8 menit, itu udah sangat ringkas. Nanti Bapak Ibu tolong dengarkan. Jadi saya nggak akan bahas dari ini lebih panjang. Tapi kita Bapak Ibu melihat bahwa umat Allah itu di dalam kitab Imamat itu mereka sudah sampai sekitar Gunung Sinai. Nah, kemungkinan besar Gunung Sinai-nya itu ada beberapa kondisi Bapak Ibu. Ada sekitar 3 sampai 4 di sini, ada juga yang orang bilang di sini dan di sini. Tetapi rata-rata orang seputarannya di situ. Itu kitab Imamat, Bilangan. Kitab Imamat, kitab Bilangan, dan konteks dari kitab Bilangan itu ada 2 perjalanan. Pertama, perjalanan mereka ke Kadesh Barnea. Kemudian Tuhan hukum mereka dan suruh mereka muter-muter nggak jelas entah kemana, dan kita nggak ada catatannya. Dan mereka kembali lagi ke Kadesh Barnea. Habis itu baru nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, di mana yang masuk hanya generasi kedua. Hanya generasi kedua yang masuk. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini orang-orang yang selama 40 tahun berkeliling, padahal tinggal sekitar mungkin 60 km lagi kali mereka masuk tanah Kanaan. Like sebenarnya tinggal mungkin 1 minggu kurang mereka masuk. Tapi karena kegagalan mereka. Saudara-saudara, dari konteks ini Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi di Bible Project ya. Saudara-saudara, pertanyaan pertama Bapak Ibu yang kita akan renungkan, apakah aku setia kepada Allah? Berkaitan dengan Bilangan. Bangsa Israel sudah terlebih dahulu mengenal dan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi bukan melihat ya. Kalau kita kan kadang-kadang, wah enak ya melihat orang mendapat berkat Tuhan gitu loh. Enggak, bangsa Israel mengalami langsung di dalam kehidupan mereka berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mereka tidak ada yang mati kelaparan kecuali mati karena Tuhan hukum. Nggak ada yang mati kelaparan. Di dalam kitab Ulangan, kalau nggak salah di kitab Ulangan, baik kasut mereka tidak hancur, pakaian mereka tidak hancur. Dan itu dituliskan jelas oleh Allah, oleh Musa di dalam Ulangan. Mereka melihat berbagai mukjizat Tuhan selama 40 tahun, tiang awan dan tiang api. Tidak ada, Bapak Ibu kalau kita baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya, tidak ada satu bangsa pun yang secara massalnya melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka berhari-hari lagi dan lagi. Kita kalau lihat tiang awan, tiang api aja udah lihat mukjizat. Mereka lihat itu tiap hari selama 40 tahun. Oke. Jadi kita harus pahami dulu ini, bangsa Israel sudah melihat berkat Allah. Di dalam Ulangan 6, seperti yang Bapak Ibu mungkin selalu dapatkan di akhir kebaktian, mereka itu dimulai dengan Tuhan itu terus lagi memberikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6, indah sekali. Nah, ada kata tapi di dalam Bilangan yang ke-11, Bilangan yang ke-12 sampai Bilangan yang ke-13, kita berpikir orang yang melihat langsung berkat-berkat Tuhan akan mengasihi Tuhan itu omong kosong. Di pasal 11 mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk. Kalimatnya kalau Bapak Ibu baca di rumah Bapak Ibu ya. Di Mesir kami makan ikan, makan daging, makan timun, makan semangka, makan seledri dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu baca, pas saya baca tuh saya mau ketawa gitu kayak perbudakan di Mesir itu menjadi sesuatu yang dapat tertahankan dan bahkan bahagia karena mereka benar-benar makan ikan, daging, timun, dan semangka. Dituliskan ada beberapa jenis makanannya. Dan mereka bilang, tiap hari makan mana? Aduh, makan mana nggak ada daging. Makanya nanti di pasal berikutnya Tuhan akan kirimkan burung puyuh bersungut-sungut. Bapak Ibu bisa lihat nih ya, ini sakti sih. Pasal 12, saudara kandung Musa, Miriam dan Harun, padahal Harun sudah Tuhan tetapkan menjadi imam besar. Posisi Harun itu bukan posisi remeh-temeh lah Bapak Ibu ya. Harun tuh dianggap jadi posisi imam besar, sama keturunan Lewi dan keturunan Harun. Iri dan menjelekkan Musa di hadapan Israel. Aduh, Tuhan ngomongnya sama Musa, kami juga pengen dong, kami pengen kebagian biar Tuhan ngomong sama kami. Dan mereka jelek-jelekan Musa di hadapan bangsa Israel. Saudara kandung, ya kalau kita ngelihat kehidupan ini, waduh, belum kelar. Miriam Harun lihat berkat Tuhan nggak? Alami berkat Tuhan. Lihat tiang awan, tiang api nggak?
Lihat, mereka tahu selama bertahun-tahun bersama dengan Musa apa yang terjadi. Ini terjadi. Di pasal 13, di Kadesh Barnea ini, nah Bapak Ibu, di bagian sini, sebelum mereka akhirnya Tuhan suruh mereka berkeliling ya, mereka kirim 10 pengintai untuk cek ke daerah sini. Cek 12 pengintai. 12 pengintai pulang, 10 pengintai ketakutan. Ketakutan luar biasa. 10 pengintai ketakutan. Tubuh mereka besar, mereka kayak raksasa, kami tuh kayak belalang. Dan mereka tuh makan orang. Nah, di dalam beberapa penafsiran, ini ada 2 pendapat, bisa jadi mereka ngelihat praktik-praktik orang enak, orang suku enak sama suku di sebelah sana, di mana mereka mempersembahkan manusia, atau bisa jadi mungkin mereka itu melebih-lebihkan cerita, jadi menyebut orang-orang enak atau suku enak tuh kanibal, agar membuat orang Israel takut. Apalagi badan kita tuh kayak belalang gitu. Jadi ya anggap aja kayak pemain bola Indonesia lawan pemain Eropa ya gitu ya, dari badannya udah kelihatan aduh mak kecil-kecil kita badannya begitu, ditabrak dikit langsung pental. Nah saudara-saudara, begitu menakutkan ya. Kalau zaman sekarang kan paling pental-pentalan main basket, main bola begitu lah, masih gampang. Zaman gitu kalau badan tubuh pegang pisau atau bukan pegang pisau ya, pegang pedang, pegang kampak ya, kita pasti ketakutan Bapak Ibu, karena nyawa taruhannya. Jadi 13 itu 10 pengintai bersepakat mufakat kemungkinan besar mereka melebih-lebihkan berita, khususnya karena mereka makan orang. Dan di ayat 14 nih, ini yang membuat semua umat Israel generasi pertama Tuhan matikan, semua kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kalau Bapak Ibu ingat, ada 2 pengintai di sini yang tetap percaya kepada Allah, namanya Yosua dan Kaleb. Ya, semoga Bapak Ibu nggak pernah ditipu sama dijahatin orang yang nama Yosua dan Kaleb ya, mudah-mudahan ya. Nah, di ayat 14 segenap ditulis di Alkitab. Umat Allah menangis dan tidak mau masuk Kanaan, dan mereka memberontak. Mereka ngomong, ayo pilih pemimpin biar kita kembali ke tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat keabsurdan dalam pikiran orang Israel ya, Bapak Ibu. Ketidaksetiaan mereka setelah Tuhan menunjukkan begitu banyak berkat dan mukjizat, ini yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Sehingga tidak heran di dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai 35 Tuhan menghukum mereka bahwa tidak ada generasi pertama kecuali Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada lagi. Lalu mereka nangis, mereka berkabung, aduh Tuhan kami salah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca ya, bagaimana umat Israel itu bersungguh-sungguh dan menangis. Pas saya baca, saya kok berpikir, gila, ini kayak anak-anak tantrum ya. Kayak anak-anak tantrum loh Bapak Ibu. Menangis karena nasib buruk, di Mesir kami makan ikan, makan daging, mami. Ya bagus, kalau saya kok mikir anak-anak, mami, kami mau nggak dibeliin jajanan ini. Bapak Ibu, tapi Bapak bisa melihat satu di sisi ketegar tengkukan kekeras kepalaan Israel, tapi satu sisi juga kita melihat ini adalah bagian di dalam diri yang bisa kita miliki. Tuhan hukum mereka, generasi 1 tidak ada yang masuk, dan kemudian mereka paksa. Jadi setelah di ayat 14-15, mereka paksa dari Kadesh Barnea, ada satu tim khusus, ayo, kalau gitu kita masuk sekarang. Karena mereka udah dengar, Tuhan hukum mereka 40 tahun mengembara. Mereka paksa. Tapi di pasal 14-15, Tuhan bilang tidak, semua mereka kalah dan tercerai-berai. Tanpa Tuhan mereka nggak mungkin bisa masuk tanah Kanaan. Mereka hanya bisa masuk tanah Kanaan dan menang dengan tubuh belalang mereka karena Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka kehilangan plan A, berkat nomor 1 dan terbaik yang mau Tuhan berikan, di mana mereka bisa masuk, mereka tidak dapat karena ketidaksetiaan mereka. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 5-6 kita baca tadi di awal, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang-orang Kristen bahwa agar kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang bangsa Israel perbuat. Tidak menginginkan hal-hal yang jahat yang seperti orang Israel perbuat. Kita adalah orang-orang yang cenderung untuk tidak setia. Kita bisa dibaptis dan kita bisa dipercaya, kita bahkan mungkin merepotkan diri untuk mengganti KTP kita menjadi seorang Kristen. Tetapi Tuhan yang menuntut itu bukan itu yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut kesetiaan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak setia berarti kita itu memiliki Allah atau ilah lain di dalam kehidupan kita. Saat kita mementingkan uang lebih daripada Allah, saat kita mementingkan jabatan dan menggadaikan atau menjual iman kita demi jabatan lebih baik, menjual iman kita agar kita bisa terkenal sebagai seorang artis, kita menjual
posisi kita atau iman kita agar kita bisa menjadi dekat dengan bos dari perusahaan kita. Dan kita jual iman kita. Kita gadaikan karakter kita. Kita berpikir bahwa, oh nanti aku juga bisa kembali kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya, satu dosa mengakibatkan dosa lain. Satu dosa selalu mengakibatkan dosa lain. Selalu mengakibatkan dosa lain. Lama-lama kita tenggelam di dalam itu, bahkan kita tidak tahu. Sama seperti yang bangsa Israel alami. Bertahun-tahun mereka sudah lihat berkat Tuhan. Dan itu TSM, terstruktur masif dan apalagi satu lagi saya lupa. Sistematis, terstruktur dan masif Bapak Ibu. Karena ada kata segenap. Dan ini menjadi peringatan bagi kita, jangan-jangan gereja juga bisa terjadi Bapak Ibu. Gereja yang akhirnya hancur, gereja orang-orang percaya yang akhirnya menjadi batu sandungan. Kita melihat bahkan di Amerika atau di Inggris sendiri ada masa selama ratusan tahun di mana bahkan para pendeta pun atau rohaniawan termasuk para politikus dan orang Kristen mengafirmasi bahwa perbudakan adalah hal yang indah dan yang baik, perbudakan orang kulit hitam, orang-orang Afrika sana. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, dan kita memang perlu memikirkan apa yang terjadi ya di dalam gereja kita yang ini merupakan kekejian di mata Tuhan, dan kami mengatakan yes, kami mau melakukannya, bukan no, kami mau menolaknya. Atau di dalam keluarga kita, atau bahkan di dalam kantor atau organisasi Kristen, embel-embelnya Kristen, karena mungkin di hari Senin atau di hari Sabtunya kita ada persekutuan, atau bahkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita harus mulai bertanya tentang hal ini, apakah aku sudah setia kepada Tuhan? Itu pertanyaan pertama, dan harus kita renungkan. Lihat dalam pekerjaan kita, lihat dalam cara kita mengatur keuangan, lihat dalam cara kita memperlakukan bos kita, gitu. Apakah kita seorang penjilat, Bapak Ibu, atau juga kita menjadi seseorang yang begitu keras sekali kepada mereka di bawahan kita karena kita punya kontrol. Kan kita yang punya duit. Lo apa yang lucu, lo punya duit, lo punya kuasa. Ya memang iya sih, lo punya duit, lo punya kuasa gitu. Kita sebagai laki-laki, kita memiliki pekerjaan yang baik, bagaimana kita memperlakukan istri kita. Kita yang memiliki posisi yang tinggi, kita yang memiliki kepintaran. Kadang-kadang orang itu yang sangat pintar dan mudah sekali untuk selalu menjawab atau argumentatif. Itu pasangan-pasangan atau orang lain itu kita bisa tekan sedemikian rupa di bawah mereka. Nah, Bapak Ibu, kesetiaan kita di mana? Kesetiaan kita pada Allah atau pada diri kita sendiri. Hati-hati. Coba pikirkan, apakah kita itu setia? Nah, berita baiknya Bapak Ibu, Allah setia. Di kitab Bilangan, walaupun umat Israel hancur, tetap berkali-kali digambarkan Allah tetap setia, bukan kepada umat Israel, tapi kepada janji yang sudah Ia berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah setia kepada janjinya. Di tengah-tengah ketidaksetiaan umatnya. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca di Bilangan 22 ya, itu Bilangan 22, ada bangsa Israel di generasi kedua sudah masuk ke Moab. Ini generasi kedua, generasi satu udah tewas semua. Mereka masuk ke daerah Moab, dan ini adalah bangsa yang harusnya kudus tetapi menjadi kudis. Dan mereka tidak tahu di belakang layar, Raja Moab manggil dukun santet, namanya Bileam. 4 kali dia ingin mengutuk Israel, karena Moab itu, ini ku kasih semua yang kau miliki, yang kamu inginkan. Moab, entah bagaimana Tuhan itu intervensi. Setiap kali Bileam mengeluarkan kata-kata, selalu Tuhan muncul kata berkat. Kata-kata berkat dari dukun santet ini. Tuhan perintahkan, lu nggak boleh ngutuk itu bangsa umat pilihanku. Lucu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Bilangan 23 ayat 8, Bileam berkata, bagaimanakah aku menyumpahi ya, mengutuk yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Jadi Bapak Ibu bisa pahami loh ya, di umat yang nggak setia, Allahnya tetap nggak mengutuk, memberikan hukuman dia, memberikan disiplin dia. Ingat Ibrani, karena kita adalah umatnya, Tuhan akan memberikan hukuman dan ada konsekuensi dalam hidup. Tetapi Tuhan tidak mengutuk kita, udah mati aja lah kau, siapin neraka, dah, enggak. Tuhan bahkan tetap melindungi Israel di balik layar. Jadi di dalam Bilangan 22 itu kisah di balik layar yang hanya Musa tahu. Orang Israel nggak tahu. Di balik keberdosaan mereka dan kejahatan mereka, Tuhan masih melindungi. Mirip Adam dan Hawa Bapak Ibu ya. Kisah pertama, kisah cinta Tuhan itu kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan?
Tuhan pakaikan pakaian dalam bentuk kulit. Kulit apa? Kulit orang. Enggak, kulit binatang. Tuhan mengambil nyawa binatang ciptaannya sendiri demi untuk ciptaan atau umat yang sudah Dia tuju, yaitu manusia. Bentuk dari kesetiaan Tuhan, walaupun Adam dan Hawa tidak setia. Dan karena Allah setia inilah saudara-saudara, makanya kita bisa datang kepada Tuhan, dan jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Karena bentuk kesetiaan Tuhan yang ultimat, penyaliban dan penembusan Yesus Kristus. Ini bentuk penyertaan terbesar. Bentuk penyertaan terbesar, Tuhan masih melindungi bangsa Israel dan sampai akhirnya mereka mendapatkan tanah Kanaan itu. Bejat nggak orang Israel? Bejat. Berkali-kali jatuh. Mereka dibuang ke Babel. Ya, dibuang ke Babel. Berkali-kali. Itu bukan karena dosa 1 tahun ya, udah ratusan tahun. Tapi karena kasih setia Tuhan, kamu harus kuhukum karena kamu umatku. Tapi kamu akan balik lagi. Bentuk penyertaan Tuhan. Bentuk kesetiaan Tuhan yang ultimat. Berbeda dengan zaman sekarang, Bapak Ibu. Kesetiaan apa yang kita berikan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita? Nggak ada. 3 kali cukup, 4 kali cukup. Bagi dosa-dosa tertentu, bahkan kita berkata, lu 1 kali aja berkaitan dengan ini atau ini, kita selesai. 1 kali saja. Nah, Tuhan tidak. Seakan-akan Tuhan membiarkan dirinya dimanipulasi atau dibodohi, tetapi tidak, Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan penghukuman dan konsekuensi bagi umatnya. Nah, ini kesetiaan Allah yang secara ultimat tampak pada penebusan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Selain kita mawas diri, mewaspadai diri, minta pengampunan Tuhan, dan kita belajar tentang Tuhan, nah, miliki kesetiaan sebagaimana Tuhan memiliki kesetiaan. Standar kesetiaan kita hanya kesetiaan yang pada Allah. Oke, standarnya ini ya. Kepada siapa kita setia? Yang pertama dan utama kepada Allah. Bapak Ibu, ini konsep penting, sederhana, tapi ini yang harus kita camkan baik-baik. Kita setia pada Allah. Kita bukan setia kepada pemerintah. Bapak Ibu bukan setia kepada gereja GSRI Santapan Rohani. Saudara-saudara tidak setia kepada kantor. Saudara tidak setia kepada orang tua kita, tak peduli dia melahirkan kita. Kok sampai begitu? Iya, betul. Kita tidak setia, kita harus setia lebih kepada Allah daripada pasangan kita. Kita harus setia lebih kepada Allah daripada mertua kita atau siapapun yang Bapak Ibu tuliskan di dalam hati kita ini ada. Perhatikan ya Bapak Ibu, konsepnya adalah kita bukan setia, saya lebih setia kepada ibu saya daripada istri saya. Ya, seperti saudara-saudara kita di seberang. Diputusin pasangannya, diceraikan karena ibunya nggak setuju. Tidak ada hubungannya dengan itu loh Bapak Ibu. Ini bukan masalah ibu kita dengan kita. Masalah Allah kita. Setia pada kantor. Iya, kalau dia melakukan perbuatan jahat, kita mau setia. Alkitab sendiri mengatakan, saya lupa bagiannya, saya nggak catat di sini, kita harus lebih setia kepada Allah daripada kepada pemerintah. Berarti, kita lebih setia kepada Allah juga daripada orang tua. Yesus sendiri mengatakan, orang-orang yang taat kepada perintah Allah lah yang disebut sebagai saudaraku. Yang disebut ibuku dan saudaraku. Bukan orang-orang yang mengutamakan orang tua dibandingkan Allah. Jadi, fokus utama kita, pertama dan utama, kesetiaan kita hanya kepada Allah. Nanti dari kesetiaan kita kepada Allah, gini, Bapak Ibu konsepnya gini, kalau kita setia pada Allah, kita mau dengar ya firman Tuhan, oke ya, kita pahami dulu tuh. Kita mau baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita mau tahu apa ya prinsip Tuhan. Apa yang baik dan apa yang jahat, kita harus tahu. Kenapa? Karena aku setia sama Allah. Sehingga waktu orang tua kita ngomong sesuatu, pasangan kita ngomong sesuatu, mertua kita ngomong sesuatu, pemerintah kita ngomong sesuatu, gereja kita bahkan ngomongnya, bentar. Kok ini kayaknya bertentangan sama firman Tuhan yang aku pelajari. Bisa jadi Tuhan aku salah. Tuhan tolong nih, aku pengen setia sama Engkau. Tolong nyatakan kehendakmu. Ini aku benar atau salah nggak sih? Ini gereja yang ngomong loh ini. Ini gimana ini? Kantor kita, tak peduli kantor itu Kristen sama dipimpin oleh bos Kristen sekalipun, selalu tanya pada Allah. Kenapa? Karena kesetiaan kita pada Allah. Allah yang mana? Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang buku dan surat cintanya, perintahnya sudah kita miliki di dalam Alkitab.
Itu yang harus kita menjadi utamakan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya memang, apakah kita sudah bisa nggak membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Nah, kalau kita ngomong dengan pasangan kita, cara dia mengatasi masalah, kita mungkin ngomong dengan orang tua kita atau mertua kita atau kantor kita, Bapak Ibu bisa bedakan nggak mana yang prinsip hidup atau cara hidup mereka yang baik dan benar sesuai firman Allah, mana yang tidak? PR Bapak Ibu itu mungkin ini dulu nih sampai pulang ke rumah. Oh, aku kerja nih. Coba lihat budaya di kantor kita, Bapak Ibu. Budaya bagaimana kita memperlakukan karyawan kalau kita seorang bos atau pekerja. Seorang bos. Kita pemilik toko. Coba Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Bisa nggak aku membedakan cara yang baik dan yang benar, metode yang baik dan benar, hal-hal yang kalau Tuhan ada di samping kita, ini contoh yang selalu saya ulangin, kalau Tuhan ada di samping kita dan melihat cara kita menghitung pembukuan, melihat kita cara tegas atau mungkin marah kepada pasangan kita atau kepada anak kita. Oh gitu ya kamu memperlakukan anak ya. Oh, dan Tuhan ada di samping kita dan Tuhan melihat kita cara memperlakukan istri kita atau mengelola bisnis. Oh, kamu mengelola bisnis ya, seperti itu ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa kita bedakan nggak Tuhan berkenan atau tidak? Jadi walaupun saya ngomong seperti ini Bapak Ibu, kenali yang Tuhan inginkan apa dulu. Kalau kita nggak bisa kenali, ya kita akan terjebak terus. Oh, kata gereja benar, yaudah kita lakukan saja, nggak apa-apa, kita percaya, amin, 2000%. Karena kita nggak pernah baca dan kita nggak pernah renungkan. Oh, orang tua saya selalu benar, kan dia sudah punya 10 anak. Dia anak-anaknya pintar-pintar semua, aku percaya apapun yang orang tua saya katakan. Karena berdasarkan pengalaman, dia sudah mengurus 10 anak dengan baik dan semua baik-baik. Belum tentu ya Bapak Ibu, hati-hati loh, belum tentu loh. Bahkan walaupun kita melihat seorang pebisnis Kristen yang baik, wah perusahaannya berkembang, rapi dan lancar dan luar biasa bagus, dan kita hati-hati Bapak Ibu, selalu tanya, Tuhan waktu aku mau meniru konsepnya, cara dia memperlakukan seseorang, ini yang Tuhan kehendaki enggak? Bapak Ibu ingat, umat Israel, segenap umat Israel menangis karena mereka mengatakan nasib mereka buruk. Dosa benar-benar bisa sangat menjalar Bapak Ibu seperti kanker stadium 100, bukan stadium 5 kali, kalau ada stadium 100 itu kali kalau ada. Menjalar sampai-sampai bahkan kita tidak tahu ini racun dan kita minum. Makanya kesetiaan kita harus selalu lagi kembali kepada Allah. Tuhan, apa kehendakmu, apa yang baik dan yang benar. Sehingga waktu nanti kita melihat orang tua, pasangan, mertua, kantor kita, gereja kita, pemerintah kita, cara kita mengelola hidup, nah kita tahu, oh Tuhan, caraku salah, motivasiku salah, aku mau kembali lagi pada Tuhan. Sehingga kita bisa terhindar dari kesesatan dan kejahatan bangsa Israel. Umat Allah bisa jatuh sedemikian rupa, apalagi kita, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Mereka lihat tiang awan dan tiang api, mereka sudah melihat berkat. Tidak ada satu bangsa atau satu suku pun di dunia ini yang tidak melihat kuasa dan mukjizat dan berkat Tuhan sebanyak bangsa Israel. Tidak ada, tidak ada. Kalau mereka bisa jatuh, apalagi kita. Apakah aku bisa mempercayai Allah? Jawabannya bisa. Kenapa? Saya nggak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu. Wah, aku setia sama Allah nih. Aduh, masa sih Allah lebih benar daripada pemerintahku? Masa Allah lebih benar daripada orang tuaku? Orang tuaku kan yang ngurus anak 10 anak dan rajin-rajin, pintar-pintar, S4 semua mereka. Ya, nggak ada S4 sih ya, cuman kita lebayin lah, kita hiperbola lah. Masa Allah lebih pintar daripada orang tuaku? Sekarang saya tanya. Coba kita renungkan. Jika Yesus saja mati untuk menebus kita, anak putranya, ini bukan anak kandung ya, bukan anak biologis, semacam sebutan, masakan dia nggak memberikan yang terbaik sama kita, Bapak Ibu? Dan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa jika aku mengenal suara Tuhan dan aku mau setia, hidupku akan berada di dalam jalur yang benar, jalur yang baik, dan Tuhan akan berkati saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan, tolong kami untuk terus merenungkan dan merefleksikan apakah kami sudah sungguh-sungguh setia kepada Engkau di dalam seluruh hidup kami.
Tuhan pimpin kami, nyatakan kesalahan kami Tuhan. Toyor kami Tuhan. Dorong kami Tuhan, sampai kami benar-benar jatuh dan kami benar-benar sadar, waduh, ini Tuhan ketidaksetiaan kami tidak setia. Tuhan pimpin kami, biar kiranya tidak ada satupun dari antara kami Tuhan yang hidup dan membiarkan dosa-dosa di dalam diri kami itu menjalar seperti kanker Tuhan, yang bahkan kami tidak tahu itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan Kau juga menolong kami agar kami juga tidak seperti bangsa Israel yang tetap sesat walaupun Tuhan sudah memberkati mereka sedemikian rupa. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami, Tuhan jagai kami. Biar Roh Kudus yang ada dalam diri kami senantiasa mengingatkan dan menguatkan kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.